Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Mang Dragon TV, bertemu lagi bersama saya Sirian Sugondrong ya di program C70 garis keras, tentunya di channel Mang Dragon TV ya. Jadi hari ini kita kembali lagi bikin nih video konten mengenai C70 garis keras, karena sudah lama sekali ya tidak jarang lah gitu konten C70 garis keras. Hari ini kita kembali lagi ngobrol-ngobrol bersama para pegiat-pegiat dari C70 garis keras nih ya. Tapi sebelum itu saya ucapkan dulu terima kasih kepada para mitra yang sudah membantu Mang Dragon TV sehingga Mang Dragon TV menjadi lebih baik lagi ya. Seperti sekarang ini sudah punya studio ya. Walaupun saya gitu ya. Tapi alhamdulillah ya, tapi itu berkat mitra-mitra yang sudah membantu Mang Dragon TV. Nanti ada di sini diperlihatkan tuh di layarnya naon wae anu jadi mitra Mang Dragon TV. Nah, langsung saja jangan berlama-lama ya dulur-dulur, kita langsung saja perkenalan dengan ini siapa aja sih sebetulnya. Tapi kalau ini mas saya sudah tahu, ini salah satu mitra juga nih. Salah satu mitra dari Mang Dragon nih, dari Bioskop Langit ya Kang. Mas Susen, udah sehat Mas Susen? Alhamdulillah. Sehat ya, kalau sakit mah di rumah sakit. Bener. Kalau sakit mau angkat dia nya mau. Kang sehat Kang. Kang sehat gitu. Kang Jerry. Nah, jadi ya teh Kang teh di mana Kang? Di PMCBS tuh. Oh iya, betul. PMCBS. PMCBS namanya gelap dia. Paguyuban Motor Klasik Bandung Selatan. Paguyuban Motor Klasik Bandung Selatan. Nu acarana pernah diliputiannya nu ya. Non teh pas itu teh ngopdar donasinya. Itu keren lahnya, sempat diliput juga oleh Mang Dragon. Nah, itu ada lagi teh Kang kegiatan non Kopdargap itu untuk rencana ke depannya atau sebelum-sebelumnya ada lagi nggak? Kebetulan untuk agenda Kopdargap ada minggu sekarang karena ada saudara kita yang mungkin memerlukan bantuan. Insya Allah Sabtu sekarang ada agenda buat donasi lagi. Oke. Sabtu sekarang tempatnya di? Kebetulan kalau tempat masih diagendakan. Oke. Tapi yang jelasnya Insya Allah di Gading. Insya Allah di Gading. Di Gading. Seperti biasa. Acara yang waktu itu teh ya. Oke. Oh iya, nah saya lupa nih. Ini teh Kang ini sebagai apa nih di PMCBS nih? Kak Mas Susen sebagai apa? Kalau saya nih sekarang itu sudah menjabat per bulan Januari kemarin. Alhamdulillah diberikan amanah dan tanggung jawab oleh pengurus yang lain sebagai pembina. Bareng sama Kang Tommy. Nah, kalau Kang Jerry? Kalau saya sekarang menjabat sebagai ketua dari generasi kedua mungkin ya. Generasi kedua. Oh ya, generasi pertama nanti siapa? Mang Kiwong. Berarti baru pergantian ini teh? Baru. Berapa lama Kang? Dari bulan September. September. Berarti ayeuna teh bulan Januari, Oktober, November, Desember. 4 bulan berarti. Sudah 4 bulan menjabat di PMCBS. Nah, sudah ada program apa aja nih Kang selama Kang Jerry menjabat sebagai ketua PMCBS itu, program apa aja yang sudah dilaksanakan? Dan rencana kedepannya apa aja nih program? Kebetulan kemarin kan masih sebetulnya penjajakan dari masa transisi dari ketua generasi ke-1 sampai ke saya. Mungkin saya ada yang saya teruskan programnya dan ada program tersendiri. Oke. Jadi intinya mah ngalalanya bahasa Belanda namanya. Bahasa Belanda nama ngalalanya. Jadi selama sekarang mah masih melanjutkan apa yang sudah diprogramkan yang sebelumnya ya. Oh, tapi ya kembali lagi sih. Kalau kita kan visi misinya kan emang bareng-bareng ya. Dari awal itu kita bergerak bareng-bareng, berdiri dari nol bareng-bareng. Jadi jabatan itu kan hanya formalitas semata. Betul. Jadi kita tuh tetap itu hanya tulisan di atas kertas lah. Tidak anger, tidak tetap gitu kan, kita geraknya bareng-bareng. Nggak lihat itu kamu sebagai apa, ayolah gitu. Iya. Jadi tapi bukan hanya sebatas formalitasnya. Enggaknya tetap walaupun
ya diperan fungsikan gitu sebagai ketua nanya job desk, tapi tetap jalannya bareng-bareng gitu kan. Oke. Nah, dari akang ini tuh dari komunitas yang berbeda atau satu komunitas? Kan BMJPS tuh paguyuban ya, menaungi beberapa komunitas. Nah, kalau Kang Jerry ini dari komunitas apa nih, Kang? Kebetulan saya dari RHC. RHC. Iya. RHC teh Radikal Honda Klasik. Radikal Honda Klasik. Itu di mana tuh, Kang? Jadi bukan radikal orang mah. Oh, oke. Bukan orang nanya visi ya, Mayu. Kadang sok sensitif mun ngadeng radikal-radikal gitu ya. Dulu filosofinya konsepnya anti original. Anti original. Ya, gitu. Jadi makanya radikal itu dari karyanya. Oke. Dari medianya. Oke. Bukan orang nanya ya, bukan harus digaris bawahi. Tuh lihat tuh, nggak ada tatoan. Iya. Saya mau dibuka tato kungkul, Mas. Bodas tapi tatonan. Udah berjalan. Air HCT bertempatnya di mana tuh? Domisilinya? Di Gandasoli. Gandasoli teh Soreang. 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 Oke, kalau Mas Husen ceritakan deui lah. Oh, nah, Mas cirik-cirik. Saya mah dari Pemkot MC, bertempat di Rancamanyar. Rancamanyar. Masih nggak ada apa niatan untuk pindah gitu? Ya maksudnya sekrena maksudnya gitu, bukan komunitas. Nah, hiji deui mana partner saya tuh kaing ke mana ieu? Ya bingung loh ya ngobrol naon deui marip. Salah bingung ya teh ngobrol naon deui ya. Mana ieu? Tah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Arif Tales dalam program. Enggak sih, dirinya telat. Tidak. Isi di layoff kurang. Jadi maafkan hamba karena hamba tadi nyari rokok. Aduh, aing mah. Saya kesana kemari nggak dapat rokok. Akhirnya, Minta. aduh, aing. Minta. Aduh. Ya, saya minta maaf ya tadi karena ada satu dan lain hal saya terlambat. Jadi mohon dimaafkan. Nah, padahal itu nges 25 jam itu ngobrol tadi Itu teh. pantas Gus. Sampai. Tuduh. Oh. Ngopi lah tuh. Ya kenalkan lah atuh, kenalkan lah. ya. Bambang. Oh. Ngobrolan. Jadi itu keur ngobrolkeun perkawis anu ya nu pira teh ya menantu. Mending non selingkuh jeung mertua geuning gitu. Nah, gitu Eta mah kapoekan. Kepoekannya Kira. Nah, jadi ngobrolkan eta. iku mah saya we pas saya mau. Ini kan program C70 garis keras tapi ngobrol Oh iya, Po. soal minantu Oh, jeung iya. eta. Salah. Judulnya menantu garis keras. Bener bisa. Punya dulu klasik jadi mahiwal kieu tuh. Sampai mana tadi? Sampai mana? Iya, sampai tadi kapoekan. Udah, sampai tadinya baru perkenalan. Oh, baru perkenalan. Karena kan saya baru nih bertemu sama Kakang ini. Iya, Sama Kang Jerry, sama Mas Husen mah. Wah, Juman Ragon sekian. Kebetulan saya ini sama Kang Jerry dan Kang Husen ini sama manusia. Iya, saya naon mah. Saya ge sarua manusia. Ya lanjut. Mangga Kang. Naon? Ya lanjut tadi teh ngobrol naon? Ini Bima baru perkenalan. Nah, cok ngopi lah. Mantapnya kamu jeung jarum coklat. Kita bios ngerokok. Sios ngerokok. Nah, jadi gitu Kang Rian, Kang Jerry sama Kang Husen ini didatangkan ke sini. Oh, sudah didatangkan. Diundang. Jadi diundang untuk ngobrol-ngobrol mengenai dunia klasik yang menarik untuk digali di wilayah Bandung Selatan nih. Iya. Soalnya Kang Jerry sama Kang Husen ini salah dua imannya berarti. Salah dua. Beberapa. Asal sangat akrab. Jadi orang-orang yang ibaratnya punya pengaruh di Bandung Selatan. Ngomong-ngomong mengenai Bandung Selatan itu sendiri gitu kan, klasiknya apa sih namanya? Tadi udah ngobrol belum? BMCB. Paguyuban Motor Klasik Bandung Selatan. Nah, kebetulan nih kita ngobrolin mengenai motor klasik. Kayak tadi mohon maaf ada sedikit
kendala sedikit kendala, tapi bisa teratasi. Iya. Ya, Bang. Ada kendala tapi bisa dikendalikan. Nah, gitu itu kan. dia. Tadi kita sambung nih ngobrolin apa tadi teh? Tadi teh mengobrol masalah menantu sama mertua. Disambung deh kita menantu sama mertua. Itu mengenai Bandung Selatan. Oh Kita iya, nanyakan Bandung Selatan. Nah, ngomong-ngomong mengenai Bandung Selatan, nah kan Kang Jerry sama Kang Hussein ini adalah salah satu atau bukan salah satu, salah dua ya, salah dua. Namanya podenya. Mereka ini adalah pentolan ya, disebut tiga gedung lah, bisa disebut sehuna di situ. Dan kebetulan sekali Kang Jerry ini kemarin dilantik sebagai ketua. Iya kan tadi sudah ngobrol, dilantiknya hari bulan September. Nah tuh ngobrol ke orang atuh orang oke. Tadi sahabat Mang Arif nganyuk rokok majeng rokok sedikit. Begitu ya oke kita sambung aja langsung ya. Kang nih dari Akang teh dari kapan sih kemarin teh pas jadi ketua teh? September 2022. September 2002 itu teh pelantikannya kayak gimana Kang kemarin? Pelantikannya dihadiri semua member yang ada di paguyuban secara voting. Oke. Voting berarti malam-malamnya. Voting itu bahasa Inggris, Marif. Voting. Oh, voting. Ah. Demokrasi. Nah, kemarin Kang di PMCBS itu sendiri gitu kan, Akang tuh sebagai ketua pertama atau gimana sih sebenarnya? Saya generasi kedua. Generasi kedua yang pertama siapa? Kiwong. Kang Ciwong berarti generasi kedua sampai kapan tuh? Sampai Pokoknya jabatan 4 tahun. Per 4 tahun. Per 4 tahun. Satu periode. Periodenya 4 tahun. 4 tahun. Bisa juga otoriter juga. Oh iya. Pisi pajarkeun kolot kapoe. Oh, jadi berarti baru September kemarin ya. Ada sekitar 3 bulanan ya, ada. September, Oktober, November, Desember 4 bulan. 5 bulan, mau jadi 5 bulan berarti. Nah, untuk saat ini nih Kang, di PMCBS itu sendiri dari 5 bulan Akang jadi ketua PMCBS ada berapa member sih? Nah, rencana kalau dataan itu ada 36 klub. Tapi nanti pertengahan Januari sekarang diadakan pemutihan kembali. Ya, nunggu nanti paling Januari. Berarti ada 36 Klub 6 klub madepnya. Kalau misalkan satu klubnya itu ada 10 orang berarti 360 orang. Oh, Madep. mantap itu. Itu manusia semua. Manusia semua. Ayo. Jadi ya, Pak, jadi benang. Jadi itu kurang lebih ada berapa anggota tuh kalau misalkan dari 36 klub itu sendiri? Kalau dipukul rata per klub 10 orang sekitar 360 orang. 360. Berarti kalau 360 orang itu ada kas atau kayak gimana sih sebetulnya? Iuran. Kalau di kita karena belum jalan, jadi belum diadakan uang kas karena masih nerusin program dari ketua generasi pertama. Jadi belum karena klubnya juga belum semuanya keluar data yang aslinya. Karena kan nanti Januari pemutihan, kalau visi misi sudah ada, tinggal realisasiin, tinggal nunggu ada berapa klub yang terdaftar, nah baru nanti dijalankan ke depannya. Januari sekarang maksudnya? Januari sekarang, pertengahan. Jadi sekalian pencanangan atau pembuatan program kerja untuk tahun ini dan tahun berikutnya selama 4 tahun gitu. Nah, spill sedikit nih. Kira-kira program kerjanya apa aja nih buat PMCBS di masa jabatan Kang Jerry? Sedikit ya, mah bocoran lah. Spoiler. Ya mungkin
tentunya Kopdarma sudah pasti. kopdarnya ya, sudah Kopdarma. pasti, Kopdarma kopdar rutin. rutin. Karena kita kan bergeraknya bukan di motor saja, ada di sosial juga. Nah, jadi lebih diprioritaskan membantu sesama lah. Makanya kenapa ada sering donasi sekalian kopdar. Jadi ya sekalian membantu orang yang kesusahan, ya punten dengan yang tidak punya biaya. Makanya buat saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah, silahkan aja bisa kontak kami, mau di WA, di IG atau di Facebook. Insya Allah kalau kita mampu kita bantu. Oke, tapi kalau misalkan yang minta bantuannya di luar, maksudnya di luar wilayah Bandung Selatan pun boleh. Alhamdulillah sudah berjalan. Sudah berjalan. Seperti yang di Cibiru udah berjalan. Sudah berjalan. Lalu yang rutin juga dilakukan di daerah Punjlut, Lembang, Ya. itu donasi rutin berupa bahan pokok dan alat-alat sholat serta Al-Quran ya, Ya. untuk pesantren yatim Pesantren. piatu Nah, di sana. sekalian mungkin siapa tahu kalau ada anak yang pengen meneruskan sekolah, yang misalkan yang yatim piatu, bisa menghubungi kami kalau memang mau melanjutkan. Kita bisa bantu tapi di pesantren. Gitu. Iya, mari. Berarti komunitas, disebutnya komunitas atau apa sih PMCBS itu sih sebetulnya? Atau wadah komunitas atau gimana? Apa ya, wadah aspirasi sih, wadah aspirasi, komunikasi dan karya ya, untuk menampung karya, untuk menampung aspirasi, semuanya kita tumpuk gitu. Karena kita kan anak motor nih, anak motor kan otomatis bersinggungan dengan masyarakat. Segala aspek sosial kehidupan bermasyarakat tuh kita selalu bersinggungan nih. Nah, itu gimana caranya biar masyarakat nggak memandang kita dengan sebelah mata kan gitu. Dengan cara apa? Jadi tadi yang sudah dijelaskan oleh ketua. Dengan cara aksi sosial, lingkungan, budaya, lalu kita selalu rutin mengadakan kopdargab, ya kan? Dan sempat ada penawaran-penawaran yang mungkin di luar dari konteks paguyuban gitu kan, yang mungkin kayak tadi nih untuk pesantren, yatim piatu, bla 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 bla. Nah, itu kan kita itu ingin menjadi ya bisa dibilang sebuah wadah yang besar lah, yang bisa mencakup seluruh aspek masyarakat gitu. Nggak hanya bergelut di bidang otomotif saja, tapi kita juga insya Allah bisa menjadi badan yang mungkin bisa bermanfaat banget untuk masyarakat sekitar gitu. Itu visi misi kami. Berarti menarik sekali ya. Jadi tidak serta-merta PMCBS ini hadir hanya sebatas dunia motor klasik saja ya. Sebetulnya esensinya itu ke situ gitu kan. Nah, kalau misalkan berbicara mengenai bakti sosial itu kan berarti mengabdikan dirinya untuk kemaslahatan umat gitu kan. Nah, dari berbagai kegiatan yang sudah dilalui nih dari PMCBS itu sendiri, itu biayanya dari mana sih sebetulnya? Alhamdulillah dengan legalitas yang sudah didapatkan oleh PMCBS sejak tahun 2018 bulan Mei, alhamdulillah kita sudah berpartner dengan pihak pemerintah setempat, lalu pihak kepolisian dan yayasan lembaga di luar itu kayak dompet duafa segala macam. Nah, kita menyalurkan bantuan ke situ dan kita disupport oleh dia memberikan bantuan ke kita hanya sebagai batas mendistribusikan, Menyalurkan. Iya. Jadi sumber dananya itu dari luar berarti ya? Dari luar yang dikelola oleh PMCBS itu sendiri. Iya. Dari semua pihak, dari orang-orang baik lah. Orang-orang baik lah, dari hamba Allah lah. Kalau dari anggotanya itu sendiri gimana? Ada iuran kah atau sumsum atau gimana lah? Paling pas dilakukan kopdar gap saja. Jadi setiap ada kopdar kita melakukan donasi, hasil dari donasi nanti kita diiniin buat
ini buat kemana, disalurin buat kemana. Misalkan ada saudara kita yang lagi membutuhkan, ya Ditujukan ke situ. ditujukan ke situ. Tapi kalau misalkan tidak ada yang meminta tidak ada yang membutuhkan nih, terus Saya membutuhkan. jadinya membutuhkan. Kalau tidak ada mas, saya membutuhkan. Saya perlu soalnya. Iya. Ya saya perlu. Biasanya juga ngaduk. bukan itu maksudnya. Membutuhkan itu kau, ini mah datang kau ngadanggu artos ageng, abi butuh gitu. Kau Saya mah orang yang membutuhkan. Membutuhkan kasih sayang juga. ya maksudnya kalau misalkan tidak ada yang membutuhkan nih, apakah si Kopdargab dan donasi itu tetap berjalan atau tidak nih Kang? Tetap berjalan. Ya, jadi itu mah memang rutinnya mau ada butuhkan atau tidak tetap ada. Karena nanti hasil dari donasi kita simpan, karena kebetulan kan kita ada rekening pribadi atas nama PMCBS, kita simpan dulu, nanti kita ambil, bisa disalurkan ke siapa yang membutuhkan mendatang gitu. Jadi walaupun tidak ada yang membutuhkan, tetap donasi tetap dikumpulkan, setelah terkumpul ada yang minta bantuan baru disalurkan. Jadi diakumulasikan terus sampai besar uangnya gitu. Nah saya menunggu besar aja lah, nggak apa-apa, saya nggak perlu dibantu. Ya, kalau bagi dua kan. Gitu kan setuju gitu. Karena naon naik gitu. Gitu karena naon. Oh jadi menarik ya. Jadi selain dari kopdar atau ibaratnya berkumpulnya anak-anak motor klasik, itu ada di satu sisi beliau-beliau ini, atau disebutnya pengurus ya ini ya? Pengurus PMCBS ini berniatan untuk membantu di masyarakat sosial juga ya. Nah, yang terakhir yang kemarin bakti sosialnya kemana nih? Cianjur. Cianjur. Ya, gempa Cianjur. Oh, pas gempa Ya. Cianjur. Dan alhamdulillah kita punya dapur umum di sana. Di saat yang lain tidak mengadakan dapur umum, kita ada. Dapur umum. Karena mungkin dari PMCBS sendiri ingin merubah image tentang anak-anak motor yang dipandang stigma oleh masyarakat sebelah mata, bahwa anak-anak motor itu arogan, Betul. apalah. Iya betul. Jadi kita buktikan tidak semua. Gitu sekali. Nah berarti menarik ya ini kan, jadi mengenai soal stigma negatif yang berkembang di masyarakat, memang sudah jadi rahasia umum. Kadang kan masyarakat itu tidak tahu ketika anak-anak motor klasik beraktivitas sosial, rata-rata masyarakat itu rata-rata melihatnya hanya sebelah mata. Memotoran touring, meakeun duit, ngabangun motornya. Cenah lah ya mah. Ngaganggu jalan batur, komo mun kenal pot nagandeng gitu kan. Tah jiga si ieu. Tahu juga sih. Nya jiga si mana bager. Jiga si mah bager gitu. Tapi cukup naonnya, maksudnya tantangan untuk PMCBS berat sebenarnya mah. Di saat PMCBS ini ingin membangun kepercayaan kepada masyarakat, nah di sisi lain ini banyak anak muda teh anu jadi sampah masyarakatnya. Nah, ini banyak anu teh begalnya, nu karompoing ning mau. Tah teh jadi non PMCBS ingin naon teh hadir gitu. Ingin memperbaiki stigma tadi. Ieu borak-borak ieu ngancurkeun eta tah. Oh betul. Kumaha ya Kang Jerry, maksudnya teh supaya bukan ngelawanan atunya, supaya mengantisipasi hal tersebut gitu. Ya mungkin dameureun teu jiga malikeun telapak tangan. Betul. Ya, jadi aya di mana momen misalkan ada penyuluhan kepada setiap kepengurusan klub masing-masing untuk lebih digalakkan lagi kepada membernya tentang tata cara berkendaraan yang baik. Iya. Ya jadi memang sih sebetulnya kadang gini, Kang Jerry sama Kang Husen nih, masyarakat itu terjebak di antara dua wanita. Dilema kadang masyarakat itu terjebak
mana yang namanya memang bener bikers yang mencintai motor klasik, mana yang disebut biker musiman atau dalam tanda kutip anak motor anu arogan, ya. Dan kan banyak nih kalau misalkan saya bisa bilang dalam tanda kutip nih ya, anak-anak gangster gitu kan, anak gangster atau sebutnya namanya gangsternya geng motor. Nah masyarakat itu terkadang tidak bisa membedakan antara anak-anak motor klasik sama anak-anak geng motor yang kayak gitu kan. Nah, menurut Kang Husen. Nah, Kang Husen, menurut Kang Husen nih gimana Kang Husen? Mun saya nginjem duit. Sama balik deui nginjem duit. Salah. Sekarang kan udah itu aja. Ada gong. ngomong sekali ngomong pinjem Gitu. Itu cicilan kapal jangan beres. Menurut Kang Husen nih, posisi PMCBSS itu sendiri harus seperti apa nih? Harus seperti apa? Oh, jadi kita dari kepengurusannya dulu kita usahakanlah menjadi teladan dulu. Kita perbaiki cara pembawaan kita, cara pola pikir kita, cara bersikap kita, gitu kan, supaya bisa dicontoh oleh member-member yang ada di bawahnya. Ketika itu sudah tercapai, lalu nanti si member-member ini nih akan mencontohkan lagi kepada yang lain yang mungkin tidak masuk dalam lingkungan PMCBS, begitu kan. Nah, insya Allah ini mah dengan berkat kita sabar, ulet, kita mencontohkan hal-hal semacam itu, insya Allah lah bisa generasi penerus tuh bisa bager lah gitu. Karena apa? Kita itu terkadang terenyuh bahasa Indonesianya apa sih? Ini ternyata bahasa Indonesia. Ternyata eta. Ninyu eta. Oh, ninyu. Ninyu Kopi. Oh, berarti ninyu. Melihat hal Ninyu kopi. Ya, gimana? kita melihat hal yang semacam itu tuh terenyuh gitu, tergugah. Akhirnya kita bergerak karena tergerak. Paham kan? Ya, bergerak karena tergerak. Karena kita sudah mengalami masa itu gitu loh. Kita nggak mau generasi penerus kita seperti itu gitu loh. Nah, gitu sih. Berarti kau pernah mengalami geng motor atau ya? Bukan. Oke, ini bukaan mainnya. Jadi kita ayo. Jika dia ada rontok ayo ya. Oke, mungkin yang saya dan Kang Jerry pernah mengalami, mungkin yang kalian yang menonton channel ini mungkin sudah pernah mengalami. Generasi kita dulu itu nggak ada lancek tuh nggak ada. Kita tiga brus, tiga seruk gitu loh, maksudnya nggak ada yang nolongin, nggak ada yang membimbing juga gitu loh, nggak ada yang membimbing juga. Jadi gimana caranya kita belajar dari masa lalu, kita ambil hikmahnya, kita berikan solusi terbaik, contoh terbaik, atau cara mengantisipasi hal yang semacam itu agar tidak terjadi ya dengan cara itu tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Seperti itu ya kan, bener kan para subscriber, bener kan? Bener kan lo? Ngerti dah? Ngerti dah. Ya tapi memang betul sekali gitu kan, dengan adanya PMCBS jangan sampai gitu kisah masa lalu dari Mang Husen sama Mang Jerry ini bisa terulang lagi ya. Nah, dengan adanya pengalaman pahit sih sebutnya, pengalaman kurang baik lah. Pengalaman kurang baik ini jangan sampai dicontoh sampai generasi sekarang. Nah, jadi PMCBS juga dibantu oleh Mang Dragon TV sebetulnya. Nah, kalau PMCBS itu mengadakan penyuluhan terus memberi contoh yang baik, di Mang Dragon pun ada. Open BO. Oh iya, itu. jadi open BO aja. Open BO itu Palen. Bukan. Open BO itu adalah program baru di Mang Dragon TV. Open Brain Open Rating System. Jadi di sana kita memberikan ilmu-ilmu mengenai permasalahan keluarga, terus parenting, cara mendidik anak. Nah, itu di sana. Jadi kita membantu supaya orang tua ini bisa mendidik anaknya supaya tidak jadi anak-anak yang kurang baik. Gitu. Jadi kita saling
apa namanya? Simbiosis. Nah, Nah, betul sekali gitu. gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Dan Tentunya gitu. Dengan adanya PMCBS dan program Bermang Ragun menjadikan edukasi yang baik untuk Betul sekali. Bermang Ragun TV. Pintar sih. Oh, Kadang-kadang pintar gitu. Kurang Tadi ngopi naon? Abi ngopina tubruk gajah. Letak ditubruk ke gajah jadi pintar. Salah saya mah ditubruk mah kamari. Ditubruk mah saya gua angkot. Oh, angkot. Jadi nanti bencelung. Salah tuh. Nah, mengenai tadi ya, mengenai apa yang diutarakan dari Kang Husen sama Kang Geri ini, itu kan ibaratnya itu kan masalah yang ibaratnya ada di masyarakat nih. Pernah nggak di PMCBS itu sendiri mengalami seperti itu? Misalkan mengalami, budak komunitas yang notabene, budak komunitas klub nih, yang notabene anak-anaknya itu punya basic rada radikal, rada naon sebutnya tanya arogan. Pernah nggak? Banyak sih. Banyak. Jadi seperti ada dulu yang waktu di Gambung yang belayar. Sampai Bapak Gubernur Jawa Barat angkat bicara sampai yang viral di IG di IG dia, IG beliau. Tapi alhamdulillah anak-anaknya kita panggil, kita kasih arahan, edukasi. Alhamdulillah sekarang dia baik. Malah kalau di Ciwidey ada apa-apa anak-anak motor, dia yang langsung terjun membantu. Membenarkan, untuk meluruskan. Itu berarti tahun kapan tuh? 2010 berarti ada 7 tahun. 7 tahun. 2020. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Luas. Berdirinya tahun. MCBS kata korupsi 8 tahun deui. Ayo masalahnya tahun yang lalu. Ngeri. Karena sate murah dulu ya. Benar. Oh, jadi itu salah satu caranya itu menghadirkan masalah tersebut, terus dirembukan. Nah, kalau boleh kita cari tahu, kalau boleh tanya nih saya, Kang, sebetulnya dengan adanya masalah tersebut, itu akibatnya, sebabnya itu dari apa sih sebetulnya? Anak-anak bisa ngegaul-gaul motor gitu. Lain tinu kenapa gandengnya, data mah gesidik gandeng banyak, sudah gesidik gandeng banyak. Nah, kunaon sih sebetulnya? Entah. Ya mungkin dari Pergaulan. Satu pergaulan, dua dari zaman mungkin sekarang udah kekaruan. Iya. Jadi kayak minuman sekarang dibebas jual, lebih gampang dicari apa. Jadi lebih ke kondisi pada saat ini mungkin ya. Yang meren katamba kan waktu itu 2019 Covid merenya dilarang terus dibebaskan, jadi wah Tiga kuda lepas di tiga gedogan. kuda lepas di gedogan. Gedogan teh naon? Golodog. Golodog naon? Golodog teh Ayo. go itu ayo, lo itu anjen, dog itu anjing. Ayo kamu anjing. Salah nanya. Atau gila. Itu apa tuh saya? Halusnya. Pinter orangnya. Golodog. Golodog teh kandang. Oh kandang, golodog teh kandang. Berarti naon kandang anjing berarti. Kandang kuda pan ngebahas kuda. Kandang kuda, kayu kuda. Dia nggak bahas kuda maksudnya. Siga kuda lepas di gedogan. Oh, jadi memang mungkin ada sebab akibat mungkin ya. Pertama mungkin dari memang pergaulan yang zaman sekarang itu terlalu bebas mungkin ya, terlalu bebas sampai ya bisa seperti itu gitu kan.
Memang sih ini menjadi faktor apa ya disebutnya? Faktor bisa menjadi faktor penyebab juga, faktor penyebab di mana dunia motor klasik itu dipandang sebelah mata. Bukan dipandang sebelah, dipandang negatif mungkin didiskriminasikan oleh masyarakat. Nih, Kang, kalau misalkan nih saya kan pernah punya cerita nih, punya cerita, pernah punya ada yang nanya pernah punya cerita dan ada yang nanya juga ke saya gitu kan dari masyarakat itu sendiri. Pertanyaan itu kayak gini, Kang, sebetulnya di anak-anak motor klasik sebetulnya itu memang identik dengan dalam tanda kutip minuman keras, betul seperti itu atau tidak sih menurut Kang sendiri? Ya teman terus emang jadi ada mun ieu mah aya sakalana gitu. Iya. Nu tadi teh da zaman transisi saya pribadi baheula mah kudu jadi lanceuk teh dianjurkeun gitu. Karena nyameureunnan pada masa itu emang gitu gitu. Iya, mungkin. Untuk kalau bicara lokal, ruang lingkup kecil, kalau bicara global, 70% bikers di dunia itu peminum. Saya juga udah peminum. tapi tapi bagaimana kita bisa mengontrolnya, bagaimana kita bisa membawanya, bagaimana kita bisa menganggap minuman itu apakah hanya sekedar penghangat, padahal apakah hanya sekedar biar lancar ngobrol, apakah hanya sekedar penghangat suasana di teman-teman setongkrongan kita, kan gitu. Nah, positif atau negatif ini yang namanya paradigma atau stigma masyarakat atau mungkin di lingkungan kita pun sendiri itu kan berbeda-beda. Cara menganggapnya, cara penglihatan, pemahaman tuh berbeda-beda. Gimana kitanya aja sih membawanya gimana gitu. Berarti sebetulnya balik lagi lagi ke laptop. Ya. Kalau dok. Aduh, Aisyah. Salah nanya, jadi Balik lagi ke balik lagi ke Mang Dagon TV. Jadi balik lagi ke kitanya itu sendiri sebetulnya ya. Sebetulnya di pemerintah juga tidak melarang gitu kan untuk mengkonsumsi itu atau bukan meminum sebetulnya mengkonsumsi. Hanya saja mungkin kita sebagai ibaratnya manusia. Kita sebagai manusia sejatinya. Juga ketua RW. Oh, cocok. Alhamdulillah. Sebagai manusia memang harus bisa membatasi gitu kan. Nah, yang menjadikan itu jadi trigger kita itu sendiri, anak muda sekarang itu tidak mempunyai batasan sampai itu. Jadi kan merusak citra itu sendiri karena kan kalau misalkan tadi kata Kang Husen ini, Mas Husen sendiri itu memang betul sekali gitu kan. Notabene anak-anak motor itu rata-rata dalam tanda kutip minum seperti itu gitu kan. Tapi mereka itu membatasi hanya sebatas untuk menjembatani, untuk bersilaturahmi atau untuk ngobrol atau bisa menjadi sarana menghangatkan diri, menghangatkan tubuh. Itu cai dipanaskan gujurkan. Tapi karena gas jadi kuno aya gitu. Minuman eta gitu. Ya dikitukeun jadi sakit. Tapi tidak bisa dipukul rata oge karena bukan cuman pemotor hungkul minum oge loba nu nonton dangdut lain budak motor ngarinum geuninnya. Benar. Jadi tidak bisa dipukul rata bahwa si mah nu nginum budak motor gitu. Saking nginum ya. Jangan pukul rata bahwasanya semua peminum itu rehe gitu kan. Jangan pukul rata. Karena aya teman saya ge mainna teh bikers muslim teh geuning. Oh, saya eta mah. Tapi ingat yang benar-benar berjiwa klasik. Berjiwa klasik nggak akan arogan seperti itu. Ingat itu. Yang benar-benar berjiwa klasik nggak akan arogan. Hah? Nya terus nu arogan kumaha? Player lah. Terus mengajukan rokok lah. Tah, bener. Terus Arogan kasbon ke warung sob. Tah, eta. Iya, mah lain arogan nya.
bikers teboga duit. Jadi ngajukan. Kayak laun panggih lunas. Nah, saya kan diajar video. Guruna. Jadi pelatih mah teu main kan tarang nganjuk pelatih mah sigap pelatih bola teu main bola di lapangan. Orangnya gitu tarang nganjuk. Ente wanita nganjuk. Minjem duit. Nah gitu. Begitu. Aduh, menarik sekali ya ngobrol-ngobrol masalah dunia motor klasik itu kan. Yang notabene kita ngobrol di Bandung Selatan itu sendiri ya. Ya, ada lagi Kang Rian yang ingin ditanyakan? Sudah, saya mah. Saya juga sudah tuh, yuk. Ya, baik. Itu balik wae kesan nutup atuh ya. Nah, ini harapan-harapan nih Kang dari PMCBS itu sendiri untuk anggota atau bukan harapan dulu, nanti ada yang belum ditanyakan. Iya, sok. Ayo nawe tanyakeun. Jadi 1 tambah 1 Tilu. Buat ini nih, buat komunitas motor klasik yang ingin bergabung di PMCBS itu sendiri, apakah ada persyaratannya atau kayak gimana nih? Mungkin kalau untuk persyaratan silahkan ikut nongkrong saja dulu, karena kita tidak dipacu untuk bergabung. Dan meureun urang teh asup komunitas teh hayang nyaman. Jadi sok we tuturkeun heula, lamun nyaman nya hayu gabung, urang jalan bebarengan. Kalau untuk persyaratan mah paling mengikuti agenda rutin ya. Iya, 5 agenda 5 agenda minimal. Nanti ada Kopdargab, Family Day, sama touring Turgab. Turlok, touring lokal. Turlok itu kan touring lokal. Itu skupnya se-RT atau se-kelurahan? Sekali ngagas. Iya. Oh, jadi ada 5 bukan kategori, aturan dasar mungkin ya buat dulur-dulur bukan dulur-dulur, buat komunitas motor klasik yang notabene ada di Bandung Selatan yang ingin bergabung dalam PMCBS itu sendiri. Tidak rumit sih sebetulnya. Administrasi nggak ada persyaratan administrasi. Rasain dulu aja lah. Kalau nyaman ya lanjut, ya kalau nggak nyaman ya Putus. kita harus tetap ini, nggak boleh gini. Betul. Iya. Nah, teh. Warisan. Ngeri. Gantina eta pengacara teh. Oh, saya teh. Si Hotman Paris. Raul Ramos. Raul Ramos oleh pengacara. Pertama striker Prancis. Oh, jadi gitu ya. Jadi tidak rumit ya, pokoknya dulur-dulur klasik yang ingin bergabung di PMCBS tinggal siapkan saja persyaratannya 5 kategori 5 tahun tersebut. Kalau sudah memenuhi bisa bergabung di PMCBS itu sendiri. Nah, harapan untuk PMCBS sendiri dari Mang Husin dulu lah. So, harapan untuk PMCBS semoga ya menjadi teladan, menjadi contoh, dan semoga juga menjadi kiblat, karena pada tahun 2011 kita pernah mencetak rekor sampai kita dibilang adalah Bandung itu sendiri dibilang barometer klasik di Indonesia. Nah, kita ingin mengembalikan gelar itu, Kejayaan. Gelar itu kita pengen ambil lagi sama kita, yaitu kembali lagi ke para subbreaker, para penonton, dan kita semua juga yang ada di sini. Kita bersama-sama bergerak bahu membahu supaya bisa menjadi contoh teladan bagi yang lain, seperti itu ya. Karena saya ingin generasi penerus klasik itu bisa menjunjung tinggi tata krama, etika berlalu lintas, dan lain sebagainya, yang bisa pokoknya aktif lah di segala aspek kehidupan bermasyarakat, yang nantinya insya Allah bisa mengubah stigma atau paradigma masyarakat terhadap kita. Itu sih harapan besar. gini, kalau pejabat ditanya kayak gitu.
Kalau mau ditanya bisa jawabannya Sami. Cing. Ketua. Harapan dari ketua cing. Cukup bagus itu kalau menurut saya. Acan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, Bang, mangga Bang. Ya, ingin membuat generasi muda yang lebih baik, yang bisa lebih dari generasi kita lah. Tetap mencari dudulurannya, karena meureun duduluran mah leungit du jeung an angger jadi dulur. Ai babaturan mah leungit ba jeung an pasti jadi batur. Jadi tetap jadi biker yang peduli, bukan paduli. Ya, jadi peduli kepada sesama, ulah paduli Ngerikan gitu. Lebih jerong geuning. Sia-sia. Itu sia-sia mulung teh urang. Mulung naon? Mulung ilmu nah. Nih dari masyarakat sekitar gimana? Dari masyarakat sekitar. Ya, saya sebagai masyarakat sekitar. Oke. Jadi menarik sekali ya Kang Lian nih. Ya kalian. Gitu ya jadi sudah larut subuh. harus subuh 7:30 di urang. Oh itu jam 1, Jam itu 1. 2:30. Mana mah. Gimana dari berbagai macam negara ya. Ya. Oke jadi begitu dulu Rumah Dragon TV ya untuk podcast program C70 garis kerasnya. Banyak sekali ilmu yang didapat nih. Mudah-mudahan ya PMCBS ini bisa menjadi contoh yang baik, dicontoh oleh komunitas-komunitas motor yang lain ya dan paguyuban yang lain khususnya di Kota Bandung, umumnya se-Indonesia dan sedunia mungkin ya, mudah-mudahan. Juga mudah-mudahan harapan dari ketua PMCBS yang baru ini bisa terrealisasi ya, dan bisa menjadi itu yang tadi tauladan yang baik, bisa menjadikan contoh yang baik sehingga tidak ada lagi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para pemotor ya. Amin. Ya Rabbal. Ada lagi yang disampaikan Kang Husen? Selalu ingat, hablum minanas dulu, baru hablum minallah. Karena kalau kita sudah dekat dengan umatnya, pasti kita bisa dekat dengan penciptanya. Karena silaturahmi itu, jangan salah satu penyelamat kita di akhirat. Betul. Kamu nggak rewas kan? Jangan lupa subscribe, like, dan komen di Mang Dragon TV. Selalu pantangin channelnya, ikuti terus, jangan sampai ketinggalan. Betul. Nah jadi karena Pan dia latihan jadi MC, kapan sendiri. Si ngegedikeun urang cuman ya. Urang gak jadi naon atuh mun urang oh nya. Jadi eta meureun tukang anjuk. Ento eureun ayeuna. Jadi naon tukang teuing meureun. Oke. Mau beres-beres ya, teruskan nya mari emang serunya. Mudah-mudahan itu ya tadi, mudah-mudahan semuanya terrealisasi dan juga sesuai dengan harapan yang tadi diucapkan. Kang Arif ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin seperti biasa ya, saya selalu mengingatkan ke dulur-dulur Mang Dragon, dulur-dulur klasik, sayangi orang tua selama mereka masih ada. Betul, ya. Dan juga kalau sudah tidak ada tetap sayangi mereka dengan cara mengirimkan doa ya. Amin. Terakhir terima kasih lagi nih saya ucapkan kepada mitra-mitra yang tadi sudah tayang nih di monitor anjay. Ya, jadi tidak perlu disebutkan mari saya di monitornya. Terima kasih sekali lagi, saya Sirian Sugondrong, YouTuber yang belum terkenal. Dan saya Ari Telis, tukang nasi goreng yang sudah tidak dagang nasi goreng lagi. Apa? Ih, terakhir. Tutupan. Apa? Balikan ya? Balikan. Itu saja mungkin ya Dragon TV. Saya Sirian Sugondrong, YouTuber yang belum terkenal. Dan saya Ari Tolis, tukang nasi goreng yang sudah tidak jualan nasi goreng lagi. Si tampan. Pamit. Saya pamit gitu. Pamit. Ambil ya. Obrolan kita tadi ambil yang positifnya, buang negatifnya. Jadi
Kita mohon maaf apabila kita ada salah ke kalian, para penonton setia dan para MC yang hari ini. Pun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys ditutup ya. Ditutup ya.